Bagaimana perbedaannya? Jelas banget gitu ya. Pertama dari warnanya, oke, oke lah. Ini mungkin sudah luntur warnanya gitu ya, atau mungkin itu kopian yang di print lagi silahkan, nggak apa-apa gitu ya. Tapi lihatlah bentuknya, ya. Ini nama alfabet di sini, ya, pemilik aslinya. Ya. Huruf kanjinya juga berbeda. Yang paling mengesalkan sebenarnya di sini ada dua stem. Kita lihat ke bawah. Ini ijazah doktornya. Ini yang diakui dia 460. Ini adalah ijazah doktor. Bagian yang mana? Ya. Anda bisa melihat perbedaannya. Ijazah kanji, ya, Jepang itu tidak ada yang pakai tanda tangan seperti ini. Saya bisa pastikan semuanya pakai stem saja seperti ini dan menggunakan kata kanji. Ya. Yang pertama itu. Yang berikutnya, semua program doktor itu ada bidang ilmunya di sini. Ini science and technology, ya, atau engineering. Nah, di sini hanya nomor saja. Itu sudah berbeda banget. Ya. Saya nggak bisa bilang palsu, mungkin 99% saja palsunya, gitu ya. Kamu meminta jangan menyebarkan fitnah, tapi yang Anda lakukan kepada Pak Joko Widodo soal ijazah itu, apakah itu fitnah atau tidak? Anda yang duluan, Anda yang buka. Makanya ketika Anda yang mendalilkan, maka Anda harus membuktikan. Anda berbicara etik tapi Anda angkat kaki. Anda angkat kaki di sini. Jangan tunjuk saya. Apa? Apa? Saya menghargai Anda sebagai advokat gitu loh. Kamu udah tadi ngomong. Anda tunjuk-tunjuk saya dari tadi. Kamu udah tadi ngomong. Saya nggak takut sama kamu. Ya, nggak takut saya sama kamu. Kita akan kembali sesaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik, yakni tentang ijazah si Rismon ya, yang diduga palsu ya. Kalau tidak mau dikatakan palsu 1 miliar %. Sekarang masuk babak baru teman-teman ya, dan babak barunya ini sangat menggembirakan terutama bagi kita rakyat Indonesia dan Ternak Mulyono ya. Karena apa? Karena dengan terang-terangan dan dengan sangat detail dan juga mendalam, Joshua M. Sinambela membandingkan ijazah Rismon yang pernah dipublikasikan pada saat live ya di salah satu media sosialnya dengan ijazah orang jebolan Yamaguchi University asli dari jurusan dan fakultas yang sama. Cuma tahunnya saja yang berbeda ya. Hasilnya sangat mencengangkan. Ijazah Rismon bikin ngakak, aduh ya. Jadi tonton video ini sampai habis ya, karena Joshua M. Sinambela mengungkapnya dengan sangat detail dan juga mendalam ya, dan bikin ngakak ya ketika kita mengetahui betapa bodohnya orang yang berusaha memalsukan ijazah tersebut ya, karena sangat awam sekali ya. Tamatlah riwayat kau Rismon, karena saya yakin ya dia nggak bakal bisa membantahnya lagi. Fix palsu ya, walaupun kita masih tetap harus menggunakan kata diduga ya sebagai sebuah etika hukum. Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Nah, ini. Saya tutupi namanya, tapi ini real, ya. Ini ijazah salah satu dulu mahasiswa UGM S1, S2 di Yamaguchi, sekolah yang sama dengan Rismon, dan doktornya juga di Yamaguchi, ya. Sekolah yang sama dengan Rismon, ya, meskipun tahunnya berbeda, ya. Inilah ijazah yang ditunjukkan Rismon. Ini adalah ijazah 987 itu S2-nya, ya, master. Jadi kita bisa translasikan ini, ya. Anda bisa gunakan ChatGPT atau DeepSeek segala macam. Ini menyebutnya bahwa ini master, ya, master. Nah, bagaimana perbedaannya? Jelas banget gitu ya. Pertama dari warnanya, oke, oke lah. Ini mungkin sudah luntur warnanya gitu ya, atau mungkin itu kopian yang di print lagi silahkan, nggak apa-apa gitu ya. Tapi lihatlah bentuknya, ya. Ini nama alfabet di sini, ya, pemilik aslinya. Ya. Huruf kanjinya juga berbeda.
yang paling mengesalkan sebenarnya di sini ada 2 STEM. Yang bachelor itu STEM-nya malah 3, ya, karena ada STEM masing-masing mahasiswanya juga, ya. Tapi kalau yang master dan doktor itu 2 STEM, ya. Ini nanti Anda bisa translasikan, ya. Ada juga translasinya, ada juga yang bahasa eh, apa namanya bahasa Inggrisnya, ya. Kita lihat ke bawah. Ini ijazah doktornya. Ini yang diakui dia 460. Ini adalah ijazah doktor. Bagian yang mana? Ya, Anda bisa melihat perbedaannya. Ijazah kanji, ya, Jepang itu tidak ada yang pakai tanda tangan seperti ini. Saya bisa pastikan semuanya pakai stem saja seperti ini dan menggunakan kata kanji. Ya. Yang pertama itu. Yang berikutnya, semua program doktor itu ada bidang ilmunya di sini. Ini science and technology, ya, atau engineering. Nah, di sini hanya nomor saja. Itu sudah berbeda banget, ya. Saya nggak bisa bilang palsu, mungkin 99% saja palsunya, gitu ya. Tapi berbeda banget. Ya. Hurufnya di sini sangat rapi. Ini rata kanan, rata kiri. Di sini melenceng. Ya, saya nggak tahu bagaimana ada ijazah yang seperti itu, gitu ya. Anda yang menyimpulkan nanti. Yang paling parah, saya nggak tahu gimana dia merancang, ya, mengatakan ini asli, ya. Kalau kita terjemahkan ijazah S2 ini bulan Maret, 16 Maret, memang wisuda di Yamaguchi selalu Maret sama Oktober. 16 Maret 2006, ya. Dia nggak tahu tahun Hensi, ya. Jadi dibuat sama tetapi yang diganti tanggalnya. Wah, keliru banget dia gitu ya. Dikiranya 2008 satunya gitu kan. Mungkin ya, saya nggak tahu. Tetapi yang pasti ini tahun 2006 dan ini tahun 2006, ya. Dan tahun 2006 bulan Mei Hiroshi Kato, ini yang tertulis Hiroshi Kato, ya, itu sudah nggak jadi rektor, sudah ganti nama rektornya. Ini kesalahan-kesalahan fatal. Kita nggak perlu menganalisis fisiknya lagi sebenarnya. Nggak perlu seperti itu. Tetapi dari informasi petunjuk-petunjuk ini sesuatu yang ganjil. Ya. Anda sendiri yang menilai. Ya. Nah, ini contoh penyetaraan dari Yamaguchi. Ya. Saya tutupi namanya, Doctor of Engineering. Inilah contoh penyetaraan yang benar. Berbeda dengan yang diklaim oleh Rismon. Sertifikat dosen, pendidik, segala macam. Ya. Ini tanggalnya sesuai, ya. Nomor 710, 710. Ya. Saya tutupi namanya karena dia nggak pengen ditunjukkan namanya. Dan ini dosen, ya, di salah satu PTN terkenal sekarang. Alumni S1 UGM, S2 Yamaguchi, S3 Yamaguchi, gitu ya. Nah, ini punya, ya, ini sudah terkenal, ya, Tun Ahmad Ghazali, ya. Ada YouTube-nya, Anda bisa tonton di sini untuk persis. Ini sama seperti ini persis, ya kan? Cuman ini memang di scan, jadi warna kuningnya menghilang, ya. Tapi masih kelihatan kuningnya sebenarnya, ya. Sama seperti ini ijazahnya. Lihat bentuknya. Ini rata kanan, rata kiri, ada 2 stem, gitu ya. Nah, saya nggak tahu ini stemnya kemana, hilang mungkin, saya nggak tahu. Ya. Nah, ini yang dari orang apa namanya, kemarin orang Mesir kalau nggak salah, ya. Ini versi bahasa Inggrisnya, ya, alfabetnya. Mas Jos. Dari pemaparan, penyampaian, ya, apa namanya, membandingkan itu bahasa Inggrisnya, komparasi, ya. Dari komparasi yang dilakukan oleh Joshua M. Sinambela barusan yang cukup panjang, yang menurut saya sangat detail dan mendalam, bahkan bukan bagi kita saja yang berpendidikan, bagi orang yang tidak berpendidikan pun ketika kita mendengarkan ulasan yang disampaikan oleh Joshua M. Sinambela, pasti bisa menentukan gitu ya, menyimpulkan bahwa ijazah yang dipamerkan oleh Rismon beberapa waktu lalu patut diduga 1 juta miliar % palsu. Dari sini simpulan yang ingin saya sampaikan adalah, Mon, kalau kau mau memalsukan ijazah yang paten lah, ya kan,
Jangan kau suruh tukang edit di pinggir jalan untuk memalsukan ijazah, ya kan? Minimal akulah, ya kan? Yang kau suruh untuk memalsukan ijazah. Karena jelek-jelek macam kayak gini, saya sedikit banyak bisalah membaca hiragana dan katakana, ya kan? Dan beberapa huruf kanji, walaupun nggak banyak. Daripada, ya kan, orang yang kau suruh memalsukan, dia nggak ngerti sama sekali itu. Hiragana, katakana, apalagi kanji, ya kan. Dan tanda tangannya macam kayak gitu. Saya pernah punya teman-teman ya, sekali lagi beberapa kali pernah saya ungkap dalam beberapa konten sebelumnya, saya sebutkan, saya kuliah itu dengan 2 orang Jepang asli dan tanda tangannya itu nggak sama dengan orang Indonesia. Tanda tangannya itu adalah huruf kanji, bertuliskan namanya. Kedua-duanya. Dan ketika saya tanya, orang Jepang semuanya begitu tanda tangannya. Nggak ada tanda tangan yang kayak orang Indonesia coret-coret gitu, nggak ada. Aduh, Krismon, kau udah nggak bisa lepas lagi sekarang ya. Aduh, udahlah, nanti pertanggungjawabkan di muka hukum, karena saya yakin pasti nanti ada pihak yang akan mempersoalkan ijazahmu ini ke ranah hukum. Lanjut. Sudah tulis sebenarnya dalam apa namanya, dalam artikel saya di blog saya gitu ya. Orang-orang ini sangat berani gitu ya, sangat berani ya menyatakan bahwa padahal dia baru menganalisis satu skripsi aja, atau bukan satu skripsi, satu ijazah saja, dia sudah menyatakan bahwa ini 1000% palsu. Ini udah jelas nggak ada peneliti yang seperti itu ya. Dia tidak membandingkan dengan teman seangkatannya, dia tidak membandingkan yang lain, dan dia tidak punya akses ke sana. Nah, yang lucunya ya, di berbagai video-video dia mengaku ke fakultas kehutanan. Memang benar dia fakultas kehutanan, ada fotonya, dan dia sudah mendokumentasi skripsi Jokowi, memfoto halaman pengesahannya, melihat apa namanya skripsi teman-temannya. Itu tidak benar ya. Pada saat dia ke kehutanan, dia tidak menemukan apapun skripsi Jokowi maupun teman-temannya ya. Sebelum tanggal 15. Tanggal 15 mereka baru bisa akses, dan itu pun sangat terbatas. Mungkin hanya 2 skripsi, dan dia nggak punya kesempatan untuk mendokumentasi seperti yang saya lakukan. Justru dokumentasi saya yang digunakan dalam semua video-videonya. Semua yang ada pengesahan segala macam, yang kosong tanda tangannya, yang tangan saya yang bolak-balik, ini tangan saya. Ini yang saya gunakan, satu lagi memfoto gitu ya, tangan saya yang bolak-balik. Itu tangan saya. Nah, bagaimana mungkin seorang peneliti menggunakan hasil karya orang lain, menggunakan dokumentasi orang lain? Bagaimana dia memverifikasi itu? Apakah benar itu? Kalau saya udah edit-edit bagaimana? Gitu ya. Nah, ini yang menjadi masalah. Saya nggak menyatakan saya melakukan penelitian. Dia yang menyatakan dia melakukan kajian ilmiah. Peneliti mana? Pengkaji ilmiah mana yang menggunakan dokumentasi orang lain? Harusnya dia harus mendapatkan sendiri, baru dia bisa meyakini 1000% segala macam. Masalahnya dia menggunakan data-data dari internet, data-data yang saya kirimkan, ya. Ini kesalahan fatal, ya, sehingga nggak mungkin lah, ya, bisa kita mempercayai orang-orang seperti itu, ya. Oke, Baik, mungkin itu Mbak. Iya teman-teman ya, ini adalah komentar Joshua MC Nambela terkait hal yang berbeda ya. Kalau di bagian depan tadi membandingkan atau mengkomparasikan 2 ijazah ya. Pertama adalah ijazah milik si Rismon, dan satunya adalah seorang pakar ya, ahli digital forensik jebolan Yamaguchi University ya, dari jurusan dan fakultas yang sama, cuma beda tahun. Dan barusan ini ya beda lagi yang dibahas oleh Joshua MC Nambela ya. Cuma saya ingin mengomentari bahwa di sini Joshua MC Nambela memang datanya sangat terbatas sekali. Saya bisa mengatakan kekurangan data karena tadi membahas tentang persentase ya. Katanya Rismon sudah 1000% gitu. Nah, ini begini, saya mau memberikan masukan kepada Bung Joshua MC Nambela. Kalau Anda kuliah di tempat yang biasa-biasa saja, maka persentase itu maksimal itu ya per 100 ya kan. Kalau Anda kuliah di tempat yang biasa-biasa saja, jangan samakan dengan Rismon ya kan, dia kuliah di tempat yang istimewa. Persen itu bukan per 100 gitu loh. Persen itu bisa sampai per 1 kuadriliun. Aduh Krismon.
Kau ini pakar abal-abal tapi gayanya kagak ketulungan. Mantan presiden kau tuduh ijazahnya palsu. Nggak taunya kau diri ya. Kau sendiri yang ternyata hidup dalam kepalsuan. Lanjut. Aduh, sedih kali Pak Prabowo Subianto. Kalau kami apa lah Pak? Cuma 12 tahun masih ada Anda. Masih ada peluang untuk bebas. Prabowo Subianto. Setiap hari harapan saya semakin tipis. Tipis Pak. Kok udah 9 tahun, 9 bulan begini Pak. Seolah-olah Bapak menjadi gesek kakinya Joko Widodo. Pak Prabowo Subianto. Rismon sedih. Hukuman 12 tahun menanti. Mohon doa restu semoga cepat diangkut. Ada Krismon. 12 tahun itu adalah tuduhanmu kepada Pak Jokowi, ya kan? Mencemarkan nama baik dan juga memfitnah. Ada lagi nanti, ya kan? Yaitu tuduhan atas pemalsuan ijazah. Ya, S2 dan S3 Yamaguchi University yang ternyata abal-abal. Kau nanti mendekam di penjara di atas 25 tahun. Lanjut. Video Rismon Sianipar merasa ketakutan. Hanya karena kalian berada di sisi Pak Jokowi, jangan apa kalian semena-mena ya menyebarkan fitnah ya. Hanya karena kita ini ada di Pak Joko Widodo, dia mengatakan jangan menyebarkan fitnah. Kamu meminta jangan menyebarkan fitnah, tapi yang Anda lakukan kepada Pak Joko Widodo soal ijazah itu, apakah itu fitnah atau tidak? Anda yang duluan, Anda yang buka. Makanya ketika Anda yang mendalilkan, maka Anda harus membuktikan. Dan karena Anda tidak mampu membuktikan, maka kami pun membantah dan hajar Anda di media sosial, ya. Jangan Anda tantang Bang Sylvester, ya, abang saya. Lawan saya Fritz Alorboy. Menantang lu, Rismon. Lu bilang menyebarkan fitnah, ya. Saya menantang Anda, kapan kita dua berdebat secara langsung? Saya tunggu, lu jangan penakut. Fitnah kepada kami, ada yang membayar, yang mendanai. Sylvester, jaga omonganmu, ya. Atau kita ketemu lagi face to face. Kamu bilang jaga omonganmu, tetapi kamu sendiri tidak bisa jaga omonganmu. Ngaku-ngaku pakar, tapi S3-mu saja sampai hari ini belum ketahuan. Di manakah Anda kuliah S3? Ketika saya cek di Predikti, S3-mu itu nol. Tidak ada kabar. Kok sok-sokan seperti orang hebat? Saya menantang kamu. Berani nggak, Rismon? Sama-sama alumni gue. Nih, logo saya masih ada nih. Meskipun baju saya ini baju 2016, tapi masih ada. Kapan kita udah berdebat? Anda bicarakan langsung itu face to face dengan saya, Sylvester. Saya juga menantang Anda. Kapan berdebat dengan saya secara face to face, secara langsung? Jangan Anda beraninya di belakang di podcast. Kamu juga jangan berani di belakang aja. Kapan kita udah berdebat secara langsung? Ayo hadapi saya face to face. Ayo hadapi saya, Rismon. Sebelum Anda hadapi Bang Sylvester, mari saya tantang Anda. Kapan lu berhadapan dengan saya secara muka dengan muka, tatap muka, kita udah berdebat secara akademik. Terkait dengan ijazah Jokowi, terkait dengan fitnah, pasal fitnah dan lain sebagainya. Kapan? Kamu jangan banyak bacot di podcast-podcast juga. Saya tunggu. Apakah mentalmu mental podcast? Hanya bicara di depan podcast, cari panggung, cari viral, memanfaatkan momen ini, tetapi kepakaranmu itu saja masih belum bagus, masih belum benar, masih diragukan. Kapan Fritz Alorboy tantang kamu secara langsung? Saya meminta para media undang saya Fritz Alorboy dengan Rismon Sianipar berdebat secara langsung. Gas Fritz Alorboy, dukung terus Pak Joko Widodo, ungkap kebenaran, tangkap Rismon dan kawan-kawan yang telah masuk dalam unsur pemfitnaan atau pencemaran nama baik ijazah Pak Joko Widodo. Jangan biarkan Pak Jokowi, laporkan saja biar jadi efek jerah. Mereka merasa diri paling hebat, mereka merasa diri bahwa negeri ini milik mereka. Hajar Pak Joko Widodo sampai mereka pakai baju yang lebih keren di Hotel Radio. Salam waras. Gimana menurut teman-teman? Apakah yang disampaikan oleh Fritz Alorboy barusan tentang si Rismon ya, Sianipar yang menantang debat Joshua MC Nambela ini bentuk ketakutan ya,
bentuk kegundahan dan bentuk-bentuk tekanan-tekanan batin yang lain seperti yang disampaikan oleh Fritz Alorboy barusan ya, yang sudah kita ketahui bersama ini memang sudah sembuh, mudah-mudahan sembuhnya permanen ya. Karena berdasarkan pengakuannya dan kita ketahui bersama, Fritz Alorboy ini kan sebetulnya satu gerbong dengan Maling Panci ya kan, Mbah Egi dan juga Rismon Sianipar ini. Gimana menurut teman-teman ya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Lanjut. Saya belum selesai. Gaya Anda seperti inilah Mahkamah Agung tidak Gaya Anda suka, apa lagi? gitu loh. Ngangkat kaki di sini nggak ada etik. Saya sesama rekan advokat Anda di sini. berbicara etik tapi Anda Anda ngangkat jangan kaki. tunjuk saya. Anda angkat kaki di sini. Jangan tunjuk saya. Apa? Apa? Saya menghargai Anda sebagai advokat gitu loh. Kamu udah tadi ngomong. Anda tunjuk-tunjuk saya dari tadi. Kamu udah tadi ngomong. Saya nggak takut sama kamu. Ya, nggak takut saya sama kamu. Kita akan kembali sesaat. Iya. Aduh, ya. Jadi menurut saya, memang mungkin kita sebagian masyarakat Indonesia akan menganggap si Firdaus ini adalah seorang pengacara atau lawyer yang temperamen gitu ya, dengan kata-kata yang kurang pantas seperti itu. Tetapi sekali lagi teman-teman ya, orang gila harus dilawan dengan gila juga ya. Jadi nggak bisa orang gila semacam Roy Panci dan kawan-kawan ya yang merasa benar sendiri, menganggap orang lain salah, pokoknya ya dialah yang paling benar gitu loh ya kan. Nah intinya gila lah begitu, itu nggak bisa dilawan oleh orang biasa saja. Orang yang melawannya juga harus gila, nggak boleh kalah gila, kalau perlu lebih gila lagi gitu loh. Karena hanya dengan cara seperti itulah mereka akan minder gitu. Ternyata ada lagi orang yang lebih gila daripada kita gitu nanti dia pikirnya. Ya teman-teman, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda. Silakan tulis di kolom komentar baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.